액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pendanaan perusahaan dan efisiensi pasar modal. Di sini kita beranggotakan 4 orang. Saya Siti Aisyah Azmi. Saya Anissa Safrila. Saya Mgalup Haji Ramadan. Saya Bintang Cahya. Baik, di sini mulai saja ke presentasi yang akan kita sampaikan. Analisis jurnal pendanaan perusahaan dan efisiensi pasar modal. Slide yang pertama akan dijelaskan oleh Galuh Fajar. Pengaruh kebijakan dividen, keputusan pendanaan dan investasi terhadap nilai perusahaan pada saham blue chip di BI. Ada beberapa. Yang pertama identitas jurnal, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tujuan, yang keempat metodologi, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam kesimpulan dan saran. Adapun identitas jurnalnya jurnal EMBA, nama penulis Andreas Nelwan dan Joy A. Tulung, volume 6, nomor 6, halaman 2878 sampai 2887. Tahun penerbit ISSN 2303 1174. Penerbitnya FIB jurusan Manajemen Universitas Samratulangi. Lanjut, BEP pendahuluan. Nah, pendahuluannya ini tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah mengoptimalkan nilai perusahaan akan tercermin dari harga saham di pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor. Sehingga harga saham merupakan fair price yang dapat dijadikan sebagai proksi nilai perusahaan. Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, di mana suatu keputusan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. Keputusan yang menyambut investasi akan menentukan sumber dan bentuk dana untuk pembiayaan, besarnya hutang dan modal sendiri, dan sumber dana untuk pembiayaan, besarnya hutang dan modal sendiri, dan bagaimana tipe hutang dan modal yang akan digunakan. Mengingat struktur pembiayaan akan menentukan cost of capital yang akan menjadi dasar penentuan return yang diinginkan. Dan adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh. Ada 3. Yang pertama, kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, keputusan terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada metodologi. Di sini berdasarkan data yang digunakan penelitian untuk menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan penekanan
pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan produk statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi laporan keuangan yang rutin diterbitkan setiap tahunnya oleh perusahaan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Dan juga metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara variabel dua variabel atau lebih. Nah, di sini ada hasil pembahasan, ada dua hasil uji. Yang pertama yaitu uji normalitas dan yang kedua yaitu ada uji multikolinearitas. Di sini yang pertama yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas yaitu diperoleh dari hasil signifikan sebesar 0,248 di mana 0,248 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan data tersebut yaitu berdistribusi normal. Dan yang kedua yaitu ada uji multikolinearitas. Di sini, berdasarkan hasil uji tersebut, dapat diperoleh kebijakan dividen, nilai toleransinya itu 0,629 lebih besar dari 0,1 dan nilai FIP-nya itu 1,589 lebih kecil dari 10. Keputusan pendanaan nilai toleransi 0,72 lebih besar dari 0,1 dan nilai FIP-nya 1,366 lebih kecil dari 10. Keputusan investasi nilai toleransi 0,712 lebih besar 0,1 dan nilai FIP-nya yaitu 1,450 lebih kecil dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi karena semua variabel independen itu memiliki nilai toleransi lebih besar 0,1 dan nilai FIP-nya itu lebih kecil dari 0,1. Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini dikhususkan pada objek penelitian saham blue chip. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Widianti di tahun 2016, menunjukkan bahwa kebijakan dividen mempunyai hubungan searah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena rasio pembayaran dividen hanyalah rincian dan tidak mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham. Meningkatnya nilai dividen tidak selalu diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan, karena nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset-aset perusahaan atau kebijakan investasi. Yang kedua, pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini dikhususkan pada objek penelitian saham blue chip yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2016. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Amanah di tahun 2014, menunjukkan bahwa keputusan pendanaan mempunyai hubungan searah dan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena apabila ada pajak penghasilan perusahaan, maka penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. Karena biaya hutang merupakan biaya yang mengurangi pembayaran pajak. Yang ketiga,
pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini dikhususkan pada objek penelitian saham blue chip yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2012 sampai 2016. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Hindarti di tahun 2012, menunjukkan bahwa keputusan investasi mempunyai hubungan searah dan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu maksimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui kegiatan investasi perusahaan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen itu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan keputusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi, keputusan pendanaan itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, maka diterima. Yang terakhir adalah saran. Bagi peneliti selanjutnya, tahun observasi sebaiknya diperpanjang, karena dengan memperpanjang periode akan lebih terlihat konsistensi pengaruh variabel-variabel beban tersebut. Variabel-variabel bebas terhadap nilai perusahaan. Di sini selanjutnya yaitu ada membahas jurnal yang kedua mengenai efisiensi pasar modal dan terkuat di Indonesia selama pandemi. Poin-poinnya yaitu ada identitas jurnal, pendahuluan, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan, yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Di sini ada identitas jurnal. Jurnal ini dari manajemen dan accounting expose. Nama penulisnya ada Farel Tegabiutani, Febrianto, dan Harijono. Volumenya ada 5 dan nomornya 2. Halamannya 1-11. Tahun penerbit strip ISSN 2620-9314. Penerbit dari FEB Universitas Satya Wacana Christian. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Sini yaitu pasar modal adalah tempat di mana terjadinya transaksi jual beli surat berharga yang dilakukan oleh investor terhadap saham perusahaan publik. Tujuan dari pasar modal yang paling utama adalah untuk memberikan suntikan dana atau modal bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum. Hal ini tentunya akan berdampak baik bagi perusahaan dan juga untuk para investor. Ketika perusahaan yang menerbitkan saham menerima suntikan modal dari saham yang diterbitkan, dapat dikatakan perusahaan tersebut akan tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, investor akan mendapatkan kekayaan dari investasi yang ditanamkan pada saham tersebut. Saat ini, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana terdapat ketidakpastian di dalam berbagai bidang dan salah satunya bidang ekonomi. Ketidakpastian itu hampir terjadi di semua negara, sehingga kebiasaan untuk berinvestasi mengalami perubahan. Itu menurut Nurlianto dan Akbar. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan metodologi. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi pasar modal kuat di Indonesia dengan melakukan perbandingan antara kinerja pasar saham dengan kinerja reksadana. Indikator pengukuran kinerja pasar modal pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Jensen Index, Self Index, Finite Ratio, Information Ratio, dan Solution Ratio. Selanjutnya yaitu ada pembahasan metodologi. Metodologi penelitian ini menggunakan teknik
kuantitatif menggunakan data sekunder. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah semua reksadana di Indonesia dan data historis indeks harga saham gabungan. Sampel diambil purposive sampling method, di mana nantinya data akan ditetapkan dan dipilih berdasarkan berbagai syarat dan kriteria yang telah disesuaikan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yang sudah disesuaikan dengan kriteria tertentu ialah 19 reksadana saham konvensional dan ETF dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia selama periode 2021 dan dana penutupan harian indeks harga saham gabungan atau IHSG selama periode 2021. Data risiko bebas pasar dalam penelitian ini menggunakan yield sun selama periode 5 tahun. Penelitian ini juga menggunakan beberapa metode pengukuran kinerja yaitu metode Sharpe Index, Jensen Index, Terno Ratio, Information Ratio, dan Sortino Ratio. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan tabel 3 dan 4, kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG diukur dari tingkat return adalah sebesar 0,0012% yang artinya rata-rata kinerja saham selama tahun 2021 itu memiliki rata-rata return sebesar 0,00012%. Standar deviasi return IHSG sebesar 0,0086 menunjukkan bahwa IHSG selama tahun 2021 itu memiliki penyimpangan data sebesar 0,0086 dari rata-ratanya. Sedangkan untuk reksadana saham memiliki tingkat return sebesar 0,00016% dengan penyimpangan data sebesar 0,00985541 selama periode 2021. Nah, selanjutnya akan menguraikan mengenai kinerja indeks saham gabungan dan reksadana saham dengan berdasarkan metode dan pengukuran pada penelitian ini. Yang pertama ada analisis indeks Sharpe. Dengan menggunakan indeks Sharpe ini pada perhitungan indeks harga saham gabungan pada tabel 3 menunjukkan nilai yang negatif yaitu sebesar negatif 1,67814. Reksadana saham memiliki nilai yang lebih baik daripada indeks harga saham gabungan. Nah, perhitungan reksadana saham ini mendapat nilai sebesar negatif 1,46665. Terjadi perbedaan yang tidak terlalu besar antara IHSG dan reksadana saham dalam perhitungan indeks Sharpe. Indeks Sharpe hal ini menunjukkan reksadana saham dan indeks harga saham gabungan memiliki kinerja yang rendah dari tingkat bebas resiko. Selanjutnya adalah analisis Treino Ratio. Treino Ratio pada perhitungan indeks harga saham gabungan mengalami nilai yang negatif sebesar negatif 0,01446. Dengan nilai negatif ini menandakan bahwa kinerja saham tidak lebih baik daripada instrumen investasi bebas resiko. Untuk perhitungan Treino Ratio pada reksadana saham selama periode 2021 juga didapat nilai negatif yaitu sebesar 0,01445. Selanjutnya adalah analisis Jensen Alpha. Dalam perhitungan Jensen Alpha pada indeks harga saham gabungan dan reksadana saham, keduanya sama-sama mendapatkan nilai 0, yang berarti return. Yang diperoleh pada reksadana saham atau indeks harga saham gabungan telah sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi. Selanjutnya, analisis Adjusted Sharpe Index. Berdasarkan pengukuran dengan metode Adjusted Sharpe Index dalam kinerja indeks harga saham gabungan memiliki nilai negatif sebesar min 1,67306. Sedangkan untuk pengukuran dengan metode ini dalam kinerja reksadana saham selama tahun 2021 didapat nilai sebesar min 1,46216. Dengan metode ini, nilai reksadana saham lebih baik daripada indeks harga saham gabungan. Selanjutnya, analisis Adjusted Alpha Index. Dengan menggunakan metode ini untuk menilai kinerja indeks harga saham gabungan dan reksadana saham masing-masing memiliki nilai 0. Seperti pada Jensen Alpha, Adjusted Jensen Alpha Index dengan nilai 0 menunjukkan bahwa return yang diperoleh telah sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi.
Selanjutnya, analisis Sortino Ratio. Dalam perhitungan kinerja indeks harga saham gabungan dan reksadana saham dengan metode ini, indeks harga saham gabungan memiliki nilai yang negatif, yaitu sebesar min 2,51406. Sedangkan untuk reksadana saham didapat nilai sebesar min 2,21012. Jika nilai Sortino Ratio positif, maka kinerja IHSG-nya akan semakin baik, dan sebaliknya. Dengan metode Sortino Ratio, kinerja reksadana saham lebih baik daripada indeks harga saham gabungan. Yang terakhir ada analisis information ratio. Perhitungan terakhir untuk mengukur kinerja indeks harga saham gabungan dan reksadana saham yaitu dengan menggunakan metode information ratio. Pada perhitungan indeks harga saham dan reksadana saham masing-masing menunjukkan hasil sebesar 0. Hal ini berarti indeks harga saham gabungan dan reksadana memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya. Oke, baik. Untuk kesimpulan selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, selama periode penelitian 4 Januari 2021 hingga 30 Desember 2021, kinerja indeks harga saham gabungan tidak mengguguli reksadana saham yang dinilai melalui pengukuran menggunakan metode indeks Jensen, indeks survey, ratio trainer, ratio information, dan rasio Sortino. Dari 4 metode yang digunakan dalam penelitian ini, reksadana paham mengungguli indeks harga saham gabungan. Sedangkan untuk metode rasio informasi, kinerja reksadana saham dan indeks dan harga saham gabungan mempunyai nilai yang sama. Dapat disimpulkan bahwa pasar modal Indonesia belum memiliki bentuk pasar efisien yang kuat. Jika mempertimbangkan perbandingan antara kinerja reksadana saham dengan kinerja indeks harga saham gabungan, oleh karena itu investor sebaiknya memilih reksadana saham karena berpotensi mengungguli pasar saham secara keseluruhan. Penelitian ini hanya menggunakan data harian tahun 2021 dan tidak dapat dibandingkan 1 tahun. 1 tahun sebelumnya tahun berikutnya. Oleh karena itu diperlukan perbandingan 1 tahun untuk mengetahui kinerja pasar yang solid. Nah, selanjutnya sarannya yaitu bagi peneliti selanjutnya tahun observasi sebaiknya diperpanjang, tidak berlaku pada saat pandemi saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pendanaan perusahaan dan efisiensi pasar modal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.